Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiaoyan mencoba, tetapi kemampuan pusat lain masih belum diketahui. Bahkan jika dia tidak terus membuang waktu, tetapi terus mengeksplorasi potensinya, apalagi yang cukup untuk membantunya bertarung melawan 3/5. Tentu saja, Xiaoyan masih memiliki kartu Hall, ini Ye Beijing, tetapi dia adalah Xiaoyan yang tidak dikenal, dan dia tidak bisa menyematkan hidup dan matinya di tubuh Ye Beijing. Ini adalah bencananya sendiri. Xiaoyan tidak pernah menggantungkan harapannya pada orang lain, dan bahkan ketika tidak ada keadaan darurat yang nyata, dia tidak pernah mengeluarkan rubah ilahi 9 peternakan, yang merupakan kelanjutan dari garis keturunan yang ditinggalkan oleh leluhur yang luas, bukan sarana untuk membantu dirinya sendiri. Pada saat ini, Xiaoyan melihat sekeliling, di bawah sapuan terus-menerus cahaya biru mata anjing, ada jutaan larangan yang canggih dan kuat di sini, terkondensasi, dan jumlahnya masih meningkat. Tuan anjing, semua larangan yang saya ingat tidak datang entah dari mana, bagaimanapun, itu adalah jumlah pembunuhan 1000 pisau, jadi biarkan terisi di sini nah, bagaimana rasanya semakin teratur. Dengan cara ini, tampaknya formasi terlarang yang lebih besar dapat diuraikan. Mata anjing itu bergumam, dan kemudian tatapannya menyapu formasi terlarang yang awalnya terisolasi, yang sangat terhubung bersama. Haha anjing jenius, saya benar-benar melarang para jenius untuk membunuh 1000 pisau. Lihat, Xiaoyan mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara mata anjing itu, dan melihat bahwa ini hampir tidak puas, dan seluruh larangan kekosongan benar-benar terhubung satu sama lain. Pada saat ini, formasi terlarang yang tidak relevan digabungkan oleh ribuan dan ratusan, dan formasi terlarang yang sangat besar yang bahkan jauh melampaui penindasan Ye Tian menyelimuti kekosongan ini. Dan di bawah kendali mata anjing, formasi yang menakutkan seperti itu tersembunyi di kehampaan, dan itu tidak terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, angin harum di samping Xiaoyan padam, bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah Anda ingin membantu? Bayangan yang diam-diam muncul di sebelahnya adalah Ye Beijing. Dia berkata dengan lembut, Mei Mo memandang Xiaoyan dengan tulus, meskipun dia tidak bisa secara akurat merasakan dan menilai karakter Ye Beijing, tetapi kata-katanya memberi Xiaoyan rasa aman saat ini. Saya ingin mencobanya sendiri, Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dan menolak Ye Beijing. He percaya bahwa selama Ye Beijing bersedia bergerak, 3 pemberat 1/5 tidak akan menjadi masalah. Jadi jika Anda akan mati sebentar lagi, apakah Anda akan menolak untuk meminta saya melakukannya? Ye Beijing berhenti dan menatap Xiaoyan dengan serius. Apakah menurutmu aku akan mengalahkan? Xiaoyan bertanya, peluang menang kurang dari 1%. Ye Beijing menjawab, ketiga prajurit ini terguncang, Nantian dan Tian Luolan bergabung, dan saya harus mundur selama 3 poin untuk bertahan hidup. Saya tidak tahu berapa tahun monster tua yang luar biasa. Meskipun Ye Beijing tidak secara langsung membantu, Xiaoyan memberitahunya tentang informasi bahwa ketiga musuh itu akan datang saat ini. Lalu tahukah Anda siapa mereka yang diperintahkan oleh Xiaoyan? Memandang Ye Beijing dan bertanya, saya tidak tahu banyak tentang siapa yang menginstruksikan mereka, tetapi mereka semua adalah penguasa dari pihak mereka sendiri, dan mereka biasanya tidak mematuhi siapapun, dan siapa mereka tergantung pada berapa banyak musuh yang Anda miliki. Ye Beijing tersenyum ringan, dia tidak gugup lagi, diperkirakan dengan kekuatannya, tidak perlu gugup, dia tidak akan menghampirinya. Musuh Xiaoyan mengerutkan kening, dan sekarang dia memiliki permusuhan abadi dengannya, dan diperkirakan hanya ada master virtual. Orang-orang ini bukan dari dunia ilahi, mereka semua bisa datang ke Void Lord, tetapi mengapa Xiaoyan tidak bisa memahami ini? Jika Void Lord benar-benar ingin membunuhnya, dia bisa turun sendiri dan melakukannya sendiri. Billy, dia bisa datang sendiri, tetapi kehendak dunia akan menemukannya, dan seluruh dunia akan membantumu membunuhnya. Tapi saya pikir yang utama adalah bahkan master virtual pun tidak dapat mengetahui detail Anda. Yang sebenarnya, apakah ada dewa yang lebih kuat yang tersembunyi? Ye Beijing mendekati Xiaoyan dengan wajah cantik. Klon Yuan Shen lebih tinggi dan kuat daripada klon Yuan Shen asli, dengan suasana maskulin, seluruh tubuhnya sangat proporsional, ditambah dengan wajah bersudut, terlihat cukup tampan. Xiaoyan tidak menjawab. Adapun mengapa pahlawan wanita virtual tidak berani datang,
Apakah karena dia tidak bisa masuk atau karena alasan lain? Saya tidak tahu apakah saya ingin datang ke Beijing pada malam hari. Jika prajurit ini tergoda, sepertinya dia tidak akan bisa beribadah. Tinju Xiao Yan mengepalkan rambut dewa, dan dia enggan membiarkan kekuatan Xiao Yan terus meningkat, dan sepertinya jiwa kehampaan tidak ada habisnya, mencuci jiwanya, ada sedikit buta, mungkin saya ingin Anda membantu. Yang terakhir memandang Ye Beijing dan mendengar bahwa dia membutuhkan bantuan, tetapi sudut mulut Ye Beijing naik, dan dia tampak sangat bahagia. Mungkin karena dia terlalu banyak ditolak oleh Xiao Yan, yang tiba-tiba dibutuhkan, dan dia merasa bahwa dia memiliki nilai keberadaan. Setelah meminjam beberapa kengganan saya mengambil 5 orang ini. Xiao Yan memandang Ye Beijing dengan serius. Yang terakhir tidak pernah mengakui bahwa Xiao Yan mengharapkan dia menjadi Wang Ye Beijing yang terobsesi. Wang Beijing diam, dia tidak setuju, dia juga tidak menolak. Ada beberapa hal yang harus disimpan di hati Anda, bahkan jika Anda mengetahuinya. Jika Anda mengatakannya, Anda harus membayar harga, mungkin harga yang tidak mampu Anda beli. Ye Beijing tiba-tiba harus menunggu sejenak sebelum dia mengangkat kecantikannya. Ye Beijing memandang Xiao Yan dengan keseriusan yang langka, jika itu benar-benar merepotkan, Xiao Yan tidak terus menjerat, dan segera menoleh. Ye Beijing tiba-tiba tersenyum dan bergerak di depan Xiao Yan, dan Meimo membungkuk menjadi bulan sabit. Anda benar-benar dapat bertanya kepada saya berapa harganya, dan berapa harga yang tak tertahankan. Xiao Yan sedikit marah, dan bertanya tanpa daya, selama kamu mau menjadi sualaku, 500 tahun bukan 200 tahun. Ye Beijing berkata. Xiao Yan menoleh langsung ketika dia mendengar ini, tidak apa-apa untuk mengabaikannya selama 100 tahun, saya benar-benar tidak mengerti, mengapa Anda tidak ingin berkultivasi ganda dengan saya, itu tidak akan membahayakan Anda. Ye Beijing ada di samping Xiao Yan, dan Xiao Yan mengabaikannya. Ye Beijing terobsesi dengan Wang Ruo Xuangxiu, apakah itu benar-benar seperti yang dia katakan, apakah itu benar-benar tidak berbahaya? Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini, rasa krisis semakin kuat, waktu Xiao Yan hampir habis, dan dewa belum sepenuhnya menyerap pusaran virtual. Kelima orang itu tidak berhasil merebut angin puyuh, dan musuh hampir tiba, dan mereka akan datang. Tatapan Xiao Yan tiba-tiba mengembun, dan ketika dia melihatnya, ada fluktuasi aura yang kuat di ujung lautan bintang, dan beberapa tentara dan naga ganda muncul di kehampaan, dan di tangan naga besar mereka, 2 sosok, berdiri dengan mengesankan, tidak ada waktu, jiwa gerakan virtual, semua kekuatan dikurung. Dewaku meraung marah, dan sekarang aku tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Kekuatan jiwanya hanya selangkah lagi untuk menerobos. Ketika krisis ini dirasakan paling intens, sepertinya membentuk dorongan, sehingga kekuatan jiwa-jiwa anti-inflamasi tersebar secara alami, seolah-olah seluruh dunia diselimuti keinginan untuk menerobos ke alam virtual, dan butuh ribuan tahun untuk akhirnya menerobos. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.